Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu, aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. "Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya, "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, 'Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini.' Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus.
ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik. Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu, aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. "Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut
jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya. Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi. Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, "Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini." Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik. Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai
komentar, dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu, aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. "Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya, "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, 'Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini.' Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik." Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i
dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu, aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. "Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya. "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, 'Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini.' Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik." Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal,
para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. "Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya. "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi.
Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, suatu hari aku mengaji pada beliau Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, "Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini." Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik. Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qol'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu
aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar. Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. Mata saya telah buta, kata orang itu membuka kata. Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan. Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini. Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya. Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi. Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, "Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini." Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik. Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika
Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini. Dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu, aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. "Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya. "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, 'Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini.' Memang aku telah bermimpi aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik." Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau
wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. "Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya. "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca,
beliau berkata padaku, "Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini." Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik. Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. "Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. Mata saya telah buta," kata
orang itu membuka kata, "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya, "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, 'Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini.' Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik." Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i." Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Ia merupakan seorang qadil, ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Ibunda beliau mengirimnya kepada Syekh Ar-Rabi bin Al-Mustalam As-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Suatu ketika Raja Al-Ghori pernah marah karena satu peristiwa. Ketika dia mengetahui akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai.
Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya, beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-A'ma wal Basir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini, Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima. Waktu itu, aku sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar." Demikian beliau melanjutkan kisah kasyafnya. Tiba-tiba aku didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. "Mata saya telah buta," kata orang itu membuka kata. "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan." Kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini." Begitu aku katakan kepadanya, karena dalam kasyafku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza. Setelah sembuh, dia mengirim surat dan saya membalasnya, "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi." Dan demikianlah dia terus menetap di Al-Quds sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita, "Suatu hari aku mengaji pada beliau, Syekh Bukhari. Di tengah-tengah aku membaca, beliau berkata padaku, 'Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini.' Memang aku telah bermimpi, aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan pemadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau Bakhati, ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan, dan wanita-wanita cantik." Selesai aku bercerita, Syekh Zakaria berkata, "Kalau mimpimu ini benar, maka aku akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Ketika Syekh Zakaria meninggal, para muridnya telah menyiapkan makam untuk beliau di Bab Nasr. Lalu kawan Sya'roni yang tahu tentang mimpinya kemudian berkata, "Wahai Sya'roni, mimpimu bohong." Pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Qal'ah untuk disolati di sana." Setelah selesai solat, Khairbik kemudian berkata,
Makamkan saja Syekh Zakaria di perkebunan Syekh Najmuddin Al-Khayushani di depan Imam Syafi'i. Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 926 Hijriah.